Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanju Astuti, NIM 190005141. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman sosial budaya masyarakat, pembelajaran PPKN kelas 5 di era COVID-19. Dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana berupa handphone, laptop, dan jaringan, bagi guru dan peserta didik serta kemampuan yang masih terbatas. Dalam pemanfaatan teknologi membuat pelaksanaan pembelajaran daring harus tetap diupayakan berjalan agar proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik tidak terganggu. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya, adatnya, budayanya, dan juga keberagaman masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat Indonesia terdapat banyak sekali keragaman sosial dan budayanya yang sangat baik untuk diketahui. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Ada berbagai macam keberagaman sosial dan budaya di Indonesia, seperti suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, kesenian, dan keragaman religi. Keberagaman sosial dan budaya Indonesia dan contohnya dikategorikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya, yang memiliki ciri mengenai asal-usul dan tempat asal dan kebudayaannya. Contohnya, suku Jawa Pulau Jawa, Batak dan Nia Sumatera Utara, Sunda Jabar, Betawi DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger Jatim, Dayak Kalimantan, Bugis dan Toraja Sulsel. Yang kedua, keragaman bahasa. Keragaman bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya, bahasa Aceh, Batak, Sumut, Minangkabau, Sumbar, Betawi DKI Jakarta, Sunda, Banten, dan Jabar, Jawa, Jateng, Jatim, dan DIY. Selanjutnya yang ketiga, rumah adat. Rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku. Setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku lainnya. Contohnya, Bolon Sumut, Gadang Sumbar, Joklo Jawa, Lamin Kaltim, Tongkonan Sulsel dan Sulbar, Honai Papua. Yang keempat, pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku, biasanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu saja atau sedang ada acara khusus. Contohnya, belangkon dan baju beskap Jawa Tengah, baju surgan dan belangkon Yogyakarta, baju teluk Belangan dan daster Riau, ulos dan sabe-sabe Sumut. Selanjutnya, senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Contohnya, rencong Aceh, keris Jawa, mandau Kalimantan, badik Betawi, celurit Madura, batik Sulsel, jenawi Riau, trisula Sumsel. Yang keenam, makanan khas. Makanan khas merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas. Contohnya, gudeg Yogyakarta, rendang Padang, pempek Palembang, rujak cingur Surabaya, ayam betutu Bali, papeda Maluku, dan Papua. Selanjutnya, upacara adat. Upacara adat merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat. Contohnya, upacara Kasodo Tengger, Lempat Batu Nias, Gerbok Suro Solo, Ngaben Bali. Selanjutnya, kesenian. Kesenian merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Contohnya, tarian tradisional dari Saman Aceh, Tortor Sumut, Piring Sumbar, Ondel-ondel dan Ronggeng DKI Jakarta, Jaipong dan Merak Jabar, Kecak dan Pendet Bali, dan ada juga alat musik tradisional seperti tambon Aceh, angklung Jabar, gamelan Jawa, sasando NTT dan NTB, kolimbang Sulut dan Gorontalo, dan tifa Papua.
Selanjutnya yang ke-9. Keragaman religi merupakan agama yang jumlahnya banyak. Tiap agama mempunyai adat istiadat dan ciri-ciri tersendiri. Contohnya, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Islam, Natal Kristen, Paskah Katolik, Nyepi Hindu, Waisak Buddha, dan Chop Gomeh Konghucu. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial dan budaya masyarakat. Dalam semua penyelenggaraan kegiatan yang mendukung agar masyarakat mau bergotong royong dalam masyarakat dan melestarikan sikap saling hormat menghormati. Sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia, memiliki posisi dan peran yang sangat sentral dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme para tokoh pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Dengan bahasa Indonesia, komunikasi di antara organisasi, kepemudahan, maupun pergerakan nasional menjadi lebih efektif dan lebur tanpa kendala batasan bahasa daerah yang lebih bersifat kesukuan dan berlaku dalam cakupan wilayah yang terbatas. Di Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga negara ini tentunya mempunyai suku bangsa yang terbesar pula di muka bumi ini, yaitu kurang lebih 1.120 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi. Data ini dinyatakan oleh BPS karena banyaknya suku yang berada di Indonesia tentunya mempunyai bahasa yang khas dari setiap suku itu dan mempengaruhi keragaman budaya-budaya di setiap daerah itu. Mungkin inilah penyebab negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai keragaman bahasa daerah yang terbanyak di dunia, yaitu kurang lebih 750 bahasa daerah. Namun ada 160 bahasa daerah yang nyaris punah atau tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya bahasa Aceh dari Aceh, Batak dari Sumut, Minangkabau dari Sumbar, Betawi dari DKI Jakarta, Sunda, Banten, dan Jabar, Jawa, Jatim, dan DIY, dan Bugis, Makassar. Tugas siswa, buatlah kelompok dengan jumlah 4-5 orang per kelompok. Siswa diminta untuk membuat video yang bersangkutan dengan keberagaman bahasa yang ada di Indonesia dan contohnya. Keberagaman dan contoh keberagaman bahasa yang sudah diberikan pada slide sebelumnya. Siswa bebas memilih bahasa yang akan kalian buat untuk video tugasnya, yaitu membuat video dengan maksimal 5-10 menit. Setiap kelompok dengan membaca bahasa daerah dan artinya dalam bahasa sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang sopan. Setelah itu, guru memberitahukan kepada siswa untuk proses pengiriman lewat WhatsApp dengan diberi kesempatan batas pengumpulan 4 hari. Menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan dalam pembelajaran online ini mengenai tugas yang akan dikerjakan keberagaman bahasa di Indonesia. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.